Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Almuiz, NIM akhir 053 dari kelas menulis kreatif 5E. Sini saya akan membacakan sebuah teks monolog iklan yang berjudul Bambu Tua. Orang-orang membiarkannya tergeletak tanpa secuil perhatian untuknya. Orang-orang hanya berlalu lalang, tak punya kasih sayang padanya. Mengapa begitu tega engkau membiarkannya terlantar? Memangnya kau tak pernah butuh padanya? Memang dia bukan barang antik yang terpampang di tembok-tembok rumah kacamu. Dia juga bukan barang spesial koleksi para politikus, apalagi Menteri Kebudayaan yang sukanya hanya menikmati seninya saja. Oh, apakah orang-orang tak butuh lagi padanya? Janganlah merasa munafik. Ketika orang-orang suatu saat akan butuh, pasti ia akan mencarinya. Terinjak, terdengar suara kaki menginjak. Krak. Orang-orang biadab, taunya hanya memanfaatkan, setelah itu dibuang. Orang-orang memang jahat, sungguh. Bisanya hanya menanamku, lalu menebangnya di saat batangnya sudah besar. Andai saja aku dapat bicara. Bambu memang untuk dimanfaatkan, tapi manfaatkanlah bambu itu sebaik-baiknya sampai bambu tak lagi memiliki manfaat. Baik, di sini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari bambu. Sedangkan definisinya merupakan definisi dari bambu merupakan sebuah tanaman rumput-rumputan yang dimana memiliki bambu memiliki batang yang berongga serta berruas. Kalau kita lihat dari kelebihannya, yaitu bambu memiliki harga yang cukup murah dan mudah dijangkau. Kemudian bobotnya dari bambu sendiri ringan karena memiliki rongga dan ruas. Kemudian bersifat elastis. Bambu ini bersifat elastis yang sangat tinggi. Kemudian ramah lingkungan. Bambu sendiri karena tumbuh dari alam, merupakan bahan alami sehingga ramah lingkungan. Kemudian bambu juga karakteristiknya setara dengan baja atau rangka baja. Kemudian kekurangan dari bambu itu karakteristiknya tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ruasnya panjang, ada yang tidak, dan sebagainya. Kemudian perlu pengolahan ketika dijadikan barang atau jadikan sesuatu, perlu diolah lebih lanjut sesuai dengan tujuannya. Kemudian kekurangan dari bambu yaitu yang paling sering terjadi yaitu rentan terhadap serangan rayap. Bambu ini identik dengan rayapnya. Nah, proses pembuatan monolog tadi yang telah saya bacakan. Yang pertama, saya membaca beberapa teks monolog tentang bambu dan teks monolog lainnya. Kemudian dari hasil membaca itu saya mereduksi, misalnya saya tertarik dengan bambu atau bambu tua yang saya buat judul sebagai bambu tua. Dari proses membaca beberapa tulisan di web tentang cerita monolog iklan itu, kemudian saya menyusunnya menjadi sebuah teks monolog yang berjudul Bambu Tua tersebut.
Mungkin cukup sekian terkait teks monolog yang saya buat mengenai iklan tentang bambu tua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.